Pak Saudara, izin langsung tag ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Dan jangan lupa sehat, karena sehat itu adalah nomor 1. Betul. Wow. Smart. Oh, smart, not hard. Terima kasih Bapak. Ya. Aduh, sudah hadir di acara podcast Idea Bapeda Kabupaten Tangerang. Ya, sama-sama. Apa namanya, kita sangat respektif karena dengar-dengar gosipnya. Gosip. Di tahun yang lalu ini, Ya. RSUD Balaraja Balaraja, ya. mau memenangkan satu prestasi yang luar biasa ya, Ya. Pak, ya, di eventnya Kanpas Gemilang, ya, betul. Oke. Tapi sebelumnya gue belum kenalin diri gue. Nama saya Sony Sony. dan saya Novi Oktaviantina serta narasumber kami. Oke, dan saya Dr. Aang Sunarto dari RSUD Balaraja. coba bisa dijelaskan Pak tentang Kanpas Gemilang itu dan tadi si A itu ya, Ya, menang ya, itu baik. judulnya. Bisa berlari. Baik, terima kasih Pak Sony dan Bu Novi. Gosip itu terkonfirmasi benar. Jadi emang benar. Benar ya? Jadi benar. Bukan gosip ya? Bukan. Tapi kita baru dengar sekarang Pak. Oh iya. Lama ya? Betul. Tahun hampir ya. Iya. RSUD Balaraja emang memenangkan Kanpas Gemilang, lomba Kanpas Gemilang tahun 2022. Kami membawa inovasi yang kami sebut dengan rusa berlari. Rusa berlari. Betul. Apa kepanjangannya Pak? Rusa Ya, berlari. Enggak, dapat ide dari nama rusa berlari itu dari apa tuh Pak idenya Pak? Iya. Rusa berlari itu kependekan dari Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan dan ASRI. Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan dan ASRI. ASRI. Oke. Jadi idenya dari mana? Rusa itu adalah binatang yang identik dengan udara segar. Oke. Jadi kalau Oke. kita lihat ada rusa di mana, di Bogor ya kan, di Istana Bogor ya, ada rusa. Pokoknya di area-area di mana udaranya bersih dia senang gitu. Dan kita identik ke sana gitu. Oke. Lebih Bagaimana sehat menciptakan ya lingkungan rumah sakit Lebih yang asri ya, bersih Pak, juga, ya. betul ya. Lebih asri ya. Ya Nov ya. Lebih asri. Betul. Asli seperti Bapak. Yang sangat gembira. Iya. Terus lanjut Pak. Izin. Ya. Rusa berlari adalah sebuah inovasi yang digagas oleh RSUD Balaraja yang satu-satunya tidak berbasis aplikasi. Jadi kami bukan inovasi yang berbasis aplikasi. Selama ini RSUD Balaraja selalu memenangkan inovasi yang berbasis aplikasi, dan kami tahun 2022 mencoba untuk berinovasi tanpa aplikasi. Jadi tidak berbasis aplikasi. Kemudian programnya lingkungan. Jadi emang pada waktu itu saya masih menjabat sebagai kepala seksi penunjang non medik yang membawahi sanitasi rumah sakit, Iya. kemudian taman. Jadi emang concern saya pada waktu itu terhadap lingkungan di rumah sakit. Silakan Bu Novi. Ada sedikit nggak pertanyaan dari Bapak tuh kayaknya sedikitnya greget-greget Ya, masih gimana banyak gitu. itu bisa digali. Ya. Coba apa yang ingin ditanyakan? Ya. Ada nggak? Kalau saya mau bertanya gini Pak, bagaimana konsep rumah sakit berwawasan lingkungan dan ASRI diimplementasikan dalam inovasi rusa berlari Ya. di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja? Ya. Jadi rusa berlari kalau lihat kependekannya itu ada dua hal. Ada berwawasan lingkungan, ada ASRI. Berwawasan lingkungan itu kaitan dengan tata laksana atau pengelolaan limbah.
rumah sakit. Ya, limbah rumah sakit. Yang sudah pertama dulu kita lakukan, kita itu RSUD Blaraja itu sekarang ini tidak lagi menggunakan alat medis yang mengandung merkuri. Oh iya, merkuri itu bahan berbahaya. Betul. Ya, Pak, ya? Oke. Sekarang kita tidak lagi itu. Ini kaitan dengan berwawasan lingkungan, ya. Yang kedua, pengelolaan limbah medis. Ya. Kemudian kita juga sudah Ibu Direktur Ibu Reniati pada waktu itu, saat ini Ibu Dr. Cora, Ibu Reniati pada waktu itu sudah membuat kebijakan. Kita juga melakukan pengurangan terhadap penggunaan sampah-sampah plastik di rumah sakit. Jadi penggunaan botol-botol aqua gini kita tidak ada lagi. Di acara rapat itu kita menggunakan air minum yang gelas seperti ini. Oh gitu. Oh, Ya. jadi tidak ada lagi Pak ya? Enggak, di acara rapat ya kita menggunakan Kalau acara air. biasa. Se-Indonesia masih pakai Pak. Nah, itu bagian dari wawasan lingkungan, berwawasan lingkungan. Bagaimana? Tapi mudah-mudahan limbah-limbah plastik Ya. musnah dari muka bumi. Iya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ya, Tapi itu ini kan kan masih bisa di-recycle. Iya. Ya, Ya, masih recycle ada aja dia. upaya kita untuk Masih ada gunanya betul, berarti ya? betul. Recycle aja dia, Pak. Recycle. Seperti juga apa namanya program-program dari RSUD Betul. Blaraja Blaraja. itu tentang rusa belari ada recycle juga kan Pak ya? Ada. Contohnya Pak apa? Oke, pengelolaan limbah medis kita, jadi sedikit boleh saya terangkan limbah medis. Limbah di rumah sakit itu dibagi menjadi dua secara garis besar. Ada limbah rumah tangga, ada limbah medis. Limbah rumah Oke. tangga dikelola, pengelolanya oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Sebentar Pak. ya. Ini limbah rumah tangga. Tuh. Ya. Bukan ibu rumah tangga ya. Bukan. Limbah rumah tangga ya. lupa lagi. Yang kedua limbah medis. Limbah medis. Ya, limbah medis itu dibagi menjadi dua lagi. Ada padat, ada cair. Oke. Oke, yang cair ini pengelolaannya masuk ke IPAL. Instalasi Pengelolaan Air Limbah. Ya, IPAL. Kita punya IPAL di rumah sakit, ya. Kemudian yang padat ini dikelola oleh pihak ketiga Pihak untuk ketiga. dimusnahkan. Untuk dimusnahkan Ya. oleh pihak ketiga. Ya, Siapa untuk- orang pihak ketiga? Langsung aja lah saya Oke, potong aja. boleh sebut nama Langsung ya. saya potong. Sebut Pihak nama ketiga ya. Sebut nama. Sebut nama boleh. Oh enggak Oh perlu enggak sebut nama. boleh Pihak sebut ketiga nama. saja. Oke, pihak ketiga ini selama ini kita pakai tender, pemenangnya perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pengangkutan dan pemusnahan limbah medis. Dan ini membutuhkan biaya. Ya, rata-rata tahun-tahun yang lalu 10.000 per kilogram. Saat ini sudah 15.000 per kilogram. Sementara RSUD Blaraja menghasilkan kira-kira 4 ton, 4.000 kilogram per bulan limbah medis yang harus dimusnahkan. Itu artinya RSUD Blaraja membutuhkan anggaran 40 juta per bulan untuk memusnahkan limbah medis. Kalau per tahun, maka sekitar 500 juta harus menyiapkan. Anggaran yang besar. Oke. Dan itu juga ada manfaatnya Pak ya. Nah, ini latar belakang kenapa munculnya pengelolaan limbah medis yang bernilai ekonomi. Ya. Di tumpukan limbah medis itu ada sebagian yang bernilai ekonomi. Kalau ini dikelola, maka keuntungan bagi rumah sakit bisa mengurangi biaya pengolahan limbah tadi yang 500 juta tadi ya, bisa mengurangi itu. Oke. Maka muncullah ide bagaimana supaya limbah medis yang bernilai ekonomi ini dikelola, ya, berdasarkan Bukan oleh pihak ketiga ya maksudnya? bukan, Ya, bukan. oke, ya. Jadi pihak ketiga yang tidak bernilai ekonomis kita pihak ketiga kan, tapi yang masih bernilai ekonomis kita ambil, kita pisahkan sejak awal dan itu kita kelola. Muncul ide bagaimana cara pengelolaannya. Ya, berdasarkan Permen LH nomor 56P kalau nggak salah tahun 2015, itu limbah medis yang bernilai ekonomi bisa dikelola. Dengan sebelumnya harus melalui beberapa proses. Ya.
ya, proses pembersihan, pembuangan label, perendaman, kemudian proses pencacahan. Namun kita punya kendala, siapa yang melakukan ini? Ya, Nah, itu. ya kan? Siapa? Harus Siapa yang itu? melakukan ini ya? Nah, lalu muncullah ide untuk melibatkan BUMDes. Oh, BUMDes dilihat. Nah, jadi BUMDes yang biasa ya. yang melakukan hal ini, pengolahan ini. Lalu hasil akhirnya berupa pencacahan tadi kita jual ke BUMDes. Oh, jadi BUMDes diikut sertakan juga. Ya. Ada nilai ini ekonomi di masyarakat ya, juga ada nilai di ekonomi sana untuk ya. masyarakat. Ini apa namanya? Inovasinya. Iya. Ya, inovasi kita libatkan Stop dulu BUMDes. Oke, sedikit baik. Pak di sana. Baik. Itu kan untuk eksternal ya. Kita balik ke internalnya. Ya. Ada nggak manfaatnya buat program Rusa Berlari ini juga buat para Pasien. staf, pasien Ya. di rumah sakit itu sendiri. Ya. Baru nanti kita lari ke Oke. ke BUMDes tadi, Pak, Oke, ya. baik, Ya, baik. Ada Oke, manfaatnya. Rusa Berlari sendiri tidak hanya pengelolaan limbah medis yang bernilai ekonomi, tapi juga ada program-program lainnya, penghijauan, Oh. ya, kemudian pengelolaan danau. Kita punya danau di tengah-tengah lingkungan rumah sakit kita sebagai konservasi air. Kemudian kita juga kembangkan taman-taman sehat. Inilah program ini yang impact langsung terhadap pengunjung, terhadap pasien, terhadap ya keluarga pasien. Ya, karena apa? Karena dengan lahan yang hijau, teduh, ya, area-area spot-spot di luar rumah sakit, luar gedung ya, yang indah, yang asri, yang nyaman, mereka merasakan kenyamanan ini. Betul. Jadi gini, pengunjung rumah sakit, dalam hal ini keluarga pasien, tidak harus terus menunggu pasien di dalam ruangan karena jenuh ya. Penunggu pasien bisa menunggu di taman-taman kita, di dekat-dekat danau Berapa kita. luasnya Pak di sana? Kira-kira. RC Baraja saat ini mempunyai luas hampir 7 hektar. Besar sekali. Hampir 7 hektar, dan baru setengahnya yang ada gedungnya. Artinya ada setengahnya lagi yang masih lahan-lahan. Terini lah ya, Betul. Itu. Imat bisa bikin kolam ikan, Pak. Iya, di situ nanti. Ya, nanti, Pak, ya. di danau kita banyak ikannya, cuman kebijakan direktur Jangan sampai mancing, saat ini bikin nggak kolam boleh ikan. mancing. Nggak boleh dipancing ikannya. Lanjut, Pak. Betul, Pak. lanjut. Ke BUMDes tadi, Pak. Ya, lanjut beralih ke BUMDes. BUMDes. Ya, apa manfaatnya bagi BUMDes? Satu, dia bisa mempekerjakan masyarakat, ya, minimal 1 atau 2 orang untuk melakukan proses tadi. Oke. Ya, yang kedua, BUMDes mendapatkan penghasilan. Ya, kalau harga pasarannya saat ini 10.000 sampai 15.000 per kilogram, ya, sementara kita dengan BUMDes itu 2.500 per kilogram. Oh iya. Artinya BUMDes akan mendapatkan selisih harga itu kurang lebih 10.000 per kilogram. Profitnya. Ya, jadi pemasukan buat desa, buat BUMDes. Apa manfaatnya bagi rumah sakit? Pertama tadi, mengurangi beban anggaran pengelolaan limbah medis pasti. Karena beratnya berkurang Pasti, kan? Ya kan? pasti. Yang kedua, dari hasil penjualan rumah sakit mendapatkan benefit. Betul. Ya, 2.500 per kilogram yang dijual ke BUMDes. Ini masuk kas sebagai penghasilan pendapatan di luar layanan. Ya, ini dapat. Ya, terus hal terbesar manfaatnya adalah bahwa kita turut serta dalam pelestarian lingkungan dengan mengurangi limbah plastik gitu ya, besar betul. gitu ya. Limbah. Wow, berarti memang pantes sih Jadi kalau juara. Rusa Berlari itu menjadi pemenangnya ya. Dan dari tadi ngomongin Rusa Berlari, bikin Ya. brosur. Apa sih kepanjangannya, Pak? Rusa Ya. Berlari itu? Ya, Kita tadi. pengen tahu. Apalagi Imat nih, pengen Ya. tahu Imat. Ya, Ya. lu mau tahu Mat ya? Ya, tadi. Dari tadi lari-lari aja dia. Ya, Rusa Berlari tadi saya sebutkan kependekan dari Rumah Sakit Berwawasan Lingkungan dan ASRI. Ya. Rumah sakit berwawasan lingkungan. Ya, Rusa itu rumah sakit, Berlari itu berwawasan lingkungan dan ASRI. Jadi ada dua, ada berwawasan lingkungan dan ASRI. Benar, jadi Rusa yang berlari dengan udara yang bersih. Nah,
kita ingin ciptakan itu. Ya. Rusa sebagai ikon binatang yang identik dengan kebersihan udara, ya udara yang bersih, juga cocok dengan program yang ingin kita kembangkan. Betul sekali. Lanjut, Ya. Novi mau nanya Novi? Ya, kadang-kadang kita kan berpikir rumah sakit itu memang apa ya, tempat orang-orang sakit. Ya, Pak, betul, Makanya betul. Kan, dengan adanya konsep ini, Ya, jadi ya. mungkin orang akan berpikir, oh ya rumah sakit juga kita bisa mendapatkan sesuatu yang sehat dan Ya, bersih betul, ya Pak betul. ya. Nah ini segmen pasien atau kelompok masyarakat tertentu yang menjadi fokusnya itu. Ya, Ya, oke. betul. Jadi semua pengunjung RSUD Balaraja, gini loh, RSUD Balaraja itu, atau kita bilang RSUD ya. Orang kalau tanya tentang RSUD, maka yang tergambar, yang terimage di dalam rekaman orang adalah rumah sakit yang tua, rumah sakit yang bagaimana pemerintah membuat begitu kan, kemudian kotor, semrawut gitu kan. Itu yang ingin kita rubah. RSUD Balaraja tidak begitu. RSUD Balaraja tampilan gedungnya modern, ya. Kalau pernah main ke sana pasti tidak akan menyangka ini Undang adalah kita, Pak. rumah sakit daerah. Undang kita main ke sana. Baik, Tim semua, baik. Kita liput. Baik. Apakah betul tidak Baik. Kalau bahasa Tangerang Jember, Pak. Baik. Jember gitu. Baik. Kita lihat. Kapan kita main? Iya, Ayo, nanti ya, ayo, timnya semua ya. ayo. Baik. Itu bocorin dong timnya tuh. Oke. Pak. Tuh timnya oke semua, Pak. Oke. Oke, Baik, lanjut. kapan-kapan kita main ke sana ya. Oke, Kita oke. lihat. Oh, ini loh, merubah brand image ya dari RSUD itu yang kesannya tidak baik itu menjadi rumah sakit daerah yang modern, yang bersih ya. Nyaman. Gitu. Nyaman ya, jadi semua pengunjung ya kalau disegmentasikan RSUD itu kan saat ini di atas 90% pengunjungnya adalah pengguna BPJS. Oh, Ya, pengguna oke. BPJS tentu menengah ke bawah. Ya, jadi tapi siapapun yang datang, kita segmen kita semua untuk itu semua, segala lapisan masyarakat. Ya, saat ini kita sudah punya ruang PPIP, ruang PIP, kita punya. Oke. Wajib, Pak. Rumah sakit kalau nggak punya PPIP, Ya. ada PPIP ya. Ya, Biarpun kita sebenarnya gini, biarpun kita menangani menengah ke bawah, ya, tapi memang juga harus punya tempat yang khusus juga buat kalangan tertentu. ya. Dan kalau bisa juga menengah ke bawah juga dapat PPIP, Pak. Ya, Itu kenapa harus- tidak ya kan? Kenapa tidak ya kan? Kalau Kenapa memang tidak? memang tadi recycle-nya Bapak bagus dan Ya, lain-lain ya. kan bisa menyumbangkan juga Betul, untuk betul, masyarakat itu betul. sendiri apa Ya, ya. bisa makin Betul. keren tuh rumah sakit umum Balaraja ya kan, Ya. menjadi yang terdepan. Terus Ya. ada nggak Pak ide apa perbedaannya Rusa Berlari dengan apa program-program lain di Indonesia dengan rumah sakit seluruh Indonesia ini? Ya, gitu? ya. Ada nggak beda? Pengelolaan limbah Apa ada yang mirip-mirip gitu? Ya, kita fokus ke satu dari Rusa Berlari ya, pengelolaan limbah medis misalnya. Pengelolaan limbah medis itu hampir semua rumah sakit mungkin sudah melaksanakan itu. Tapi ciri khasan kita adalah melibatkan BUMDes. Keterlibatan BUMDes ini. Ya, keterlibatan BUMDes dalam hal pengelolaan limbah medis. BUMDes diikutsertakan ya untuk melakukan sekelompok pekerjaan tadi supaya merubah limbah medis menjadi limbah non medis. Ya, ketika ini menjadi limbah non medis maka keuntungannya buat BUMDes sendiri. Ya, juga selebihnya untuk rumah sakit. Jadi kekhasannya di sana. Ya, kita sudah juga ekspos di CSS ke-20 tahun lalu ya. CSS yang ke-20 di sini, Pak? Iya, di Kabupaten Itu tuan Tangerang. rumahnya Kabupaten Ya, Tangerang. betul. Udah diekspos. Sudah ekspos kita ke beberapa kepala daerah ya, beberapa direktur rumah sakit. Mereka tertarik untuk mengadop inovasi ini di daerah mereka. Luar biasa.
Kembali ke tadi Pak, Oke, sebelum baik. kita lanjut, Baik. kita seruput dikit ya. Baik, Ayo, mari Pak. silakan. Oke, baik. Mari Pak. Mari. Aduh. Seruput dulu Pak. Padahal di Hah? rumah sakitnya udah tidak menggunakan ini ya Pak ya. Harusnya pakai gelas. Iya. Mohon maaf Pak ya. Iya, enggak. Ini anak-anak Nggak apa-apa. Imat. Tadi kenapa nggak Kita pakai ngurangin. kertas? Kan ada kertas Enggak kita apa-apa. punya. Nanti kita akan ngebahas botol-botol ini nasinya bagaimana. Oh, nanti. akan Pak. Oke, siap Pak. Oke, lanjut Pak. Baik. Ya, siap. Lanjut ya. Oke. Tadi Pak. Gini ya, botol-botol Ya, ini. betul. Jadi kan tadi saya jelaskan ada limbah medis, limbah rumah tangga. Itu termasuk limbah rumah tangga. Ke depan pengembangan rusa berlari tidak lagi hanya limbah medis, Oke. tapi limbah rumah tangga. Pengunjung rumah sakit, keluarga pasien rumah sakit Oke. yang membawa botol ini, membeli ini dari luar, ini menjadi sampah di lingkungan rumah sakit. Oke. Nah, ke depan kita akan membuat kerjasama dengan BUMDes meluas, tidak hanya limbah medis, tapi limbah rumah tangga. Seperti botol-botol ini nanti akan kita juga kerjasamakan dengan BUMDes, jual ke BUMDes. Jadi kumpulkan seperti bank sampah ya. Iya. Ya, seperti bank sampah. Kita akan buatkan keranjang-keranjang pengumpul ini di beberapa spot rumah sakit, jadi pengunjung bisa buang itu ke sana, buang botol. Oke, siap Pak. Ya, Ada pengembangan lagi depan. pertanyaannya Pak. Ya. Selain tadi itu memang sudah kita udah tangkep bahwa RSUD Balaraja ini memang sangat luar biasa untuk recycle Ya. dan inovasi-inovasi tentang bagaimana caranya berbenah ya sesuatu yang sifatnya itu kontradiksi dengan alam, tapi kita recycle menjadi bersahabat. Ya, dengan kita alam. turut serta dalam pelestarian lingkungan. Sedikit setelah memenangkan lomba Kampas Gemilang Ya. ini, bagaimana cara RSUD Balaraja mengoptimalkan atau memperluas inovasi rusa berlari itu sendiri, Pak? Ya, nah, seperti yang tadi sampaikan tadi, kita sudah punya ide-ide gagasan lagi berkembang, ya. Tim ini berkembang memperluas cakupan. Saat ini kerjasama kita dengan BUMDes itu pada dua item limbah, botol bekas infus dan jerigen bekas cairan hemodialisa. Nah, ini udah muncul. Bagaimana kalau kita perluas lagi ke spuit jarum suntik. Nah, jarumnya kan masuk ke dalam safety box, yaitu nanti di pihak ketiga kan. Tapi yang plastiknya itu bisa, itu bernilai ekonomis, itu bisa. Nah, nanti tinggal dibersihkan, direndam, dicacah, supaya nggak utuh lagi. Bisa melibatkan masyarakat tuh ya? Ini bisa, ini nanti akan memperluas kerjasama dengan BUMDes. Tidak hanya pada dua item tadi, termasuk ini yang tadinya hanya limbah medis, kita mau juga memperluas ke limbah non medis atau limbah rumah tangga. Botol-botol air minum dalam kemasan begini kita akan kumpulkan, kita juga jual ke BUMDes. Mungkin teman-teman anak-anak muda nih Pak belum tahu tuh istilah-istilah tentang istilah pemerintahan. BUMDes itu apa sih? Imat, tahu nggak BUMDes? Imat, tahu nggak BUMDes? Coba tanya sama Bapak. Tanya sama Bapak. Tanya Bapak. Apa tuh Pak? BUMDes. Ya, BUMDes itu kependekan dari Badan Usaha Milik Desa. Jadi kalau nasional punya BUMN, daerah punya BUMD, desa punya BUMDes namanya. Jadi dapat ilmu tuh Mas. ya, jadi biasanya desa itu punya BUMDes itu untuk mengelola misalnya pendapatan desa ya. Ada pasar misalnya dia yang kelola. Berarti kan masyarakat setempat Pak ya? Masalah tempat, betul. Masyarakat setempat di daerah ruang lingkupnya. Di desa, betul. Di desa itu, di Betul. ruang lingkupnya RSUD Balaraja itu sendiri. Ya, Desa Tobat namanya. Desa Tobat namanya. Ya. Desa Tobat. Ya. Jadi masyarakat Desa Tobat udah luar biasa. Mereka bisa mengelola itu dan dari Ya. rumah sakit
tidak dilempar ke pihak-pihak lain. Oh, enggak, Pak. enggak, tidak. Untuk yang memang ini bisa desa yang mengelola itu Desa sendiri. yang mengelola. Dan berarti desa ada benefit juga dalam perputaran ekonomi di situ. Ya, betul. Itu yang harus kita ponder. Ada masyarakat yang dapat pekerjaan ya. Yang dapat pekerjaan, dan itu yang jadi sisi ekonomi juga ikut beroda ekonomi bergerak ke sana. Betul. Menyumbangkan sumbangsinya. Jadi rumah sakit itu bukan ngobatin orang aja. Tapi ternyata inovasinya sampai ke detail itu luar biasa. Ya, dan kita memberikan impact ke masyarakat sekitar ya, ke desa sekitar. Karena pada dasarnya Pak, ini menurut saya itu pada dasarnya kita hidup itu sehat dulu Pak. Ya, saya setuju. Sehat, kita bisa ngobrol begini. Saya setuju. Kalau sehat kita bisa kerja, Betul. bisa pegang kamera, bisa nongkrong-nongkrong, Iya, bisa betul. pegang kertas nomor 9, Iya. bisa macam-macam. Tuh kertas nomor 9, apa maksudnya coba? Nah, bisa ngupil-ngupil di sebelah sana. Jadi sehat Iya, dulu iya, ya. betul. Jadi sehat nomor 1. Nomor 1, betul. Saya setuju. Ya mudah-mudahan Ya. nanti pesan kita kalau memang ada nanti pergantian-pergantian, tolong Pak, kesehatan nomor 1. Please. Saya Itu yang setuju. nomor 1 dulu. Saya setuju. Ya Pak ya? Ya, saya Izin. setuju. Lanjut, ada pertanyaan nggak Novi? Ya. Novi ada pertanyaan? Setelah kita mengetahui ya Pak ya, Ya, enggak. ternyata Si Novi nggak pernah mau lihat gue tuh. Kenapa sih? Lihat gue sih. Novi mau nanya, Ya, silakan. Iya. Lanjut. rencananya nih Pak untuk berbagi pengalaman dan best practice-nya kepada organisasi dan perangkat daerah lainnya untuk mendorong peningkatan inovasi dan kesadaran lingkungan. Iya. Profesional banget ya. Luar biasa. Benar, Novi benar. hebat. Ya, Pertanyaannya emang seperti dari pemerhati lingkungan ini. Iya. Menusuk langsung. Iya, Pak. Orang alam semesta semua ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Novi. Saya secara pribadi. Mbak. Ya. Jangan Ibu, Mbak. Oh, Mbak Novi. Maaf ya, saya lupa. Ya, saya secara pribadi melihat Ibu Reniati, Bu Dr. Reniati, Direktur RSUD Balaraja yang dulu, itu menanamkan ke kami semua iklim inovasi. Oke. Bagaimana rumah sakit itu terus berinovasi, semua bidang, mendorong untuk terbentuknya inovasi. Jadi perluasan inovasi ke depannya itu, ya, terus hadir, terus ada itu. Ya, kami juga pada kegiatan ulang tahun, ya, kegiatan ulang tahun RSUD Balaraja misalnya, kami ada lomba inovasi. Oke. Jadi kami ingin melihat unit-unit di rumah sakit itu semua punya inovasi. Oke. Karena dasarnya inovasi itu, ya, sekecil apapun itu inovasi, ya. Jadi kami Inovasi ingin, yang pastinya ramah lingkungan juga, Pak. ya. Banyak juga inovasi yang sifatnya teknologi nih. Ya. Itu menurut pendapat Bapak seperti apa? Tidak menutup kemungkinan inovasi itu kan lahir karena ada gap, ya, ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, lalu muncullah ide untuk mengatasi gap ini, ya, itu inovasi. Bisa teknologi, bisa aplikasi atau non aplikasi. Nah, artinya kami ingin sebenarnya unit-unit di rumah sakit itu yang Anda lakukan itu inovasi loh gitu. Ya, sampaikan kepada kami apa inovasi Anda. Jadi kami ada lomba inovasi untuk memelihara iklim inovasi di RSUD Balaraja. Kesinambungan ya Betul, Pak ya? betul. apapun inovasinya, Pak ya. Apapun inovasi, betul. Mau dari Mau aplikasi, mau non aplikasi, ya, aplikasi ya. yang ramah lingkungan, Betul, gitu ya. betul. Semua tuh di Ya. rekrutmen ya, Ya. Pak ya. Jadi budaya kerja kita, ayo loh. Dan kita banyak belajar memang dari COVID-19 itu. Ya, saya setuju. Kita berpikir ke arah sana, Pak ya. Ternyata sehat itu Mahal. dan mahal, serta tenaga medis itu memang diperlukan yang ahli-ahli gitu Ya. di bidangnya itu. Saya setuju. Luar biasa. Pas zaman COVID itu kita semua down. Sedunia mungkin. Ya. Wow, kita lemah di sini. Ya.
seperti pertahanan sebuah negara ada pertahanannya, Ya. pertahanan kesehatan kita tuh harus dilengkapi. Ya, Mungkin itu yang dilakukan juga oleh Pak Ang Ya. untuk kedepannya. Di masa pandemi kita juga menelurkan inovasi. Misalnya gini, si Bomcu itu. Apa Bomcu? Si Bomcu. Bomcu apa Pak? Ya, sistem informasi booking online MCU. Jadi bagi pasien-pasien yang jadi dia dari mau rumah. MCU nggak perlu datang ke rumah sakit, dia bisa booking online kapan ini mau melakukan pemeriksaan. Dan efektif Pak? Ya efektif. Itu kan untuk mengurangi kepadatan di rumah sakit, antrian di rumah sakit. Jadi lahir inovasi-inovasi di masa pandemi. Betul. Saya mau lempar satu pertanyaan ke floor. Baik. Silakan. Sahril bertanya atau Rian bertanya atau kameramen bertanya. Silakan. Silakan. Pak, Ya, Bang. untuk RSUD Balaraja, kedepannya konsep rumah sakit berwawasan lingkungan dan asri dalam operasi sehari-hari bagaimana Pak kelanjutan ke depannya nanti untuk memeliharanya? Ya, oke. Sebuah tantangan terbesar dari inovasi adalah keberlanjutannya. Ya, ketika penggagasnya sudah tidak bekerja itu lagi, mungkin mutasi, mungkin hal-hal lain, Tidak dilanjutkan. ya biasanya inovasinya mati juga. Ya, ini tantangan. Ya, bagaimana supaya Rusa Berlari ini tetap berlanjut. Ya, pertama, saya yakin inovasi Rusa Berlari ini akan terus berlanjut. Karena apa? Satu, inovasi ini mendapatkan dukungan penuh dari direktur. Wih. Ya, yang kedua, inovasi ini dipegang oleh sebuah tim sanitasi, dan tim sanitasi ini tidak akan pernah bubar ini. Jadi tim sanitasi yang akan membuat program ini terus berkelanjutan. Ya, dulu saya jadi kepala seksi penyuluhan medik, sekarang saya jadi kepala bidang keperawatan, meskipun tidak berhubungan langsung lagi dengan bidang sanitasi, tapi tetap jalan. Ya, tetap jalan. Tetap berjalan, Ben. Tetap berjalan. Tim sanitasi tetap menjalankan program ini terus-menerus. Oke. Dan saya meskipun tidak lagi membawa tim sanitasi, tapi masih bisa berkomunikasi. Ya, di lapor dok. Itu yang bagus, Pak. Ya. Kadang-kadang kan terputus, Pak. Putus, betul. Banyak itu. Betul, banyak. Program itu putus gitu. Tapi saya yakin kalau Rusa Berlari akan terus tetap ada. Mudah-mudahan ada rusa-rusa lain Mudah-mudahan berlari cepat berlari lagi. cepat, betul. Kan sekarang berlari. Iya. Kecepatan berlari. Berlari cepat. Ya. Betul nggak, Bro? Ya, ya. Tepuk tangan semua dong. Ya. Ya, jadi itu kedepannya begitu lah kira-kira. Saya Mudah-mudahan, yakin program itu mudah-mudahan. berjalan. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari teman-teman. Novi, kamu mau nanya, Novi? Enggak, silakan. Silakan kalau teman-teman aja. Teman-teman ada yang mau nanya? Nah, ini dia yang doyan nanya nih. Baik, Dari baik. dulu dia doyan nanya. Hati-hati, Pak, kalau dia nanya. Aduh, saya belakangin aja deh. Iya. Silakan. Ya, silakan. Gitu deh. Mau bertanya ini terkait program Rusa Berlari ini udah diterapkan di RSUD Balaraja. Apakah masih tantangan? Itu backgroundnya enak banget sih. Masalah itu sendiri yang dihadapi pihak rumah sakit atau pegawai-pegawainya dalam untuk menjadikan rumah sakit yang berwawasan lingkungan. Ya. Ya. Oke. Pintar sekali anak ini. Pertama. Oh, hitam manis lah. Ya. Tentu tidak mulus ya. Tidak mulus sih, Pak. Berjalannya program ini enggak bukan tanpa masalah ya. Iya, betul. Kerjasama saling menguntungkan, tapi tidak ada yang pihak yang dirugikan. Yang kedua, budaya. Wah, ini Kalau seru kita nih. sudah nanam, bikin taman, rumput, pakai rumput gajah Ya, mini, ya. hijau, Hijau. budaya kita apa? Injek-injek deh. Iya, Sembarang. bukan hanya diinjak, tapi juga didudukin, gelar tikar, ya. Ini kan budaya kita, orang-orang kita gitu kan, gelar tikar di rumput yang hijau itu sambil makan. Kayak simat, Pak, kayak simat. Ya, Imat juga begitu tuh, Imat. Imat, banget ya. ya. Dibilang, Ya. jangan lagi loh. Jangan Jadi- lagi loh, ada taman tuh jadi- kayak orang yang lain tuh begitu. Ya, maksudnya, nggak boleh ya. sambil budayanya makan, ditingkatkan. ya, sehingga Lebih baik rusak. lagi. Ya, rumput mati, rusak gitu. Itu yang tantangan kita ya. Sebenarnya kan taman banyak ya, Pak ya. Ya. Nggak perlu yang
di rumah sakit juga. Iya, ya? iya betul. Tapi mungkin karena bawaan ya, karena himbau kepada rumah masyarakat sakit semua ya, Pak, ya. Kita himbau. kalau rumah sakitnya enak gitu, hijau gitu kan, Iya. bawaannya pengen duduk-duduk gitu kan, satu keluarga besar, ini kan budaya. Tapi cukup berhasil juga Pak itu. Ya. Rumah sakit menciptakan pariwisata. Iya. Berhasil. Tapi ini menghimbau kepada masyarakat, tolong jaga kebersihan Ya, di rumah ya. sakit itu sendiri. Menjaga Dan taman ya. keindahannya. Ya. Juga taman-tamannya buat masyarakat RSUD Balaraja dan pasien-pasien yang ada di Kabupaten Tangerang pada khususnya betul, Pak ya. ya. Tolong dijaga. Tadi Bapak Angus sudah bicara seperti itu. Lanjut, ada yang ngasih begini tuh Pak. 14 kita lempar. Apa tuh 14? Mpo Anjani. Ya. Mpo Anjani. Mpo Anjani silakan. 14. Bertanya di angka 14. Mpo. Nanya Po. Saya mau nanya, Ya. bagaimana ya Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja mengukur atau mengevaluasi dampak positif dari inovasi rusa berlari terhadap lingkungan? Oke, baik, terima kasih Mpo Anjani. Iya. Ya, dari hasil pengelolaan limbah medis yang bernilai ekonomi, sampai saat ini kita rata-rata sekitar 400 sampai 500 kg per bulan. Ya, kami ukur itu. 500 sampai Ya, 400 sampai 500 kg per bulan limbah yang bisa kita kelola. Ya. Oke. Tiap bulan kita ukur, Ibu, peningkatan dan penurunannya. Ya, kalau ada penurunan yang tajam, kita biasanya evaluasi. Ya. Ada apa ini? Ya. Mungkin tadi itu ada kecurangan atau apa. Ya. Tapi rata-rata sekitar 400 sampai 500 kilogram per bulan. Ya. Jadi kalau 400, anggap 500 ya. Karena beberapa bulan bisa sampai di atas 600. 500 kg saja kalau diuangkan, biaya pengelolaan limbah itu kan anggap 10.000 aja per kilogram. Ya, maka kita bisa menghemat sekitar 5 juta per bulan. Setahun kita bisa menghemat 60 juta. Dari sekitar 500 jutaan. Iya, ya, lumayan. Lebih dari 10%. Iya, lumayan sekali. Ya, bisa penghematan kita. Ya, itu dampak terhadap penghematan dari sisi anggaran. Ya, belum lagi kita dampak terhadap BUMDes. Ya, BUMDes kalau dia mengambil selisih dari 10.000 saja, dia sudah dapat kira-kira yang sama, sekitar 60 juta per tahun. Bapak ini semuanya digamblangin. Sampai nilai-nilainya. Ya. Luar biasa. Open management. Luar biasa. Ya, itu kan hal yang bisa dihitung ya, saya kira. Kemudian tingkat kepuasan pasien. Ya, kita tanya untuk mengukur bagaimana kepuasan pasien, kepuasan pengunjung terhadap lingkungan. Kalau di YouTube, Empok cari di YouTube itu ada masyarakat awam yang cari tuh di YouTube. Keluhnya RSUD Balaraja saja. Ada tuh satu vlogger yang ini RSUD Balaraja sudah indah gitu. Ada ya? Ada. Nah, jadi enggak. Itu datang sendiri. Datang sendiri saya cek, saya coba di YouTube cek RSUD Balaraja apa aja itu. Dari ini tuh saya buka, ada juga masyarakat awam yang videoin gitu. Kita ini udah enak, indah gitu, nyaman di sini. Makanya cepet-cepet Pak, undang kita ke sana lah ya. Baik. Atau kita langsung ke sana aja tanpa pengetahuan ya kan. Baik, silakan. Berangkat ya semua. Silakan. Ini diundang aja ya, jangan nginep ya gitu. Kalau nginep dia. Iya lucu. Luar biasa. Baju gue robek nong lama-lama di sini. Aduh. Lanjut. Ya. Ini juga berkaitan dengan perubahan brand image tadi. Ya, kita ingin merubah brand image RSUD itu menjadi rumah sakit yang modern. Ya, jadi gini. Kalau sedikit saya sampaikan, kalau di dalam ilmu marketing, salah satu poin ilmu marketing itu adalah differentiation, perbedaan. Ya, perbedaan RSUD Balaraja dengan rumah sakit pesaing itu apa? Ya kan, bagaimana RSUD Balaraja menjadi pilihan masyarakat. Kan kita bersaing. Ya. Masyarakat
tidak mengerti apa itu rumah sakit tipe C, tipe B ya, tapi dia hanya melihat oh di sekitar rumah sakit RC Belajar itu ada Metro Hospital, ada Ciputra Hospital di Citralaya, ya. Ini bagaimana masyarakat bisa memilih RC Belajar sebagai tempat berobat, ya. Dia tidak memilih ke swasta. Dan Kabupaten Tangerang itu Nah, memilikinya. itu kenapa kita harus beda dengan rumah sakit yang lain. Kita memang sudah beda. Ya, differentiation-nya apa? Tadi saya sebutkan, ya. Kita punya danau, Betul. kita punya area yang luas, berbeda dengan rumah sakit swasta yang ke 1000 atas. hektar. Yang ke atas, kita punya rumah sakit yang melebar, meluas. Ada danau, ya. Anda tidak perlu menunggu di Kota-kota dalam besar rumah semua sakit. ke atas, Pak, ya? Iya, semua ke atas. Kita melebar. Anda bisa menikmati taman-taman kita, Anda bisa menenangkan diri, ngelihat Healing, ya? air di danau. Enak sekali, Betul. enak sekali. Jadi pengen ke sana tapi bukan untuk nginap ya. Bukan, walaupun VIP nggak mau ya. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Ya amin, 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 amin. Oke, ada Novi. Gimana, ada pertanyaan Novi? Kok jadi Nah, Pak, dia udah batuk-batuk. Oke. Langsung aja Pak dibawa ya. Oke. Dia udah batuk-batuk loh. Iya, baik. Ya, oke. Silakan. Pertanyaan nomor 15. 15. Silakan nomor 15 yang bertanya. Kamu sendiri saja. Ya, mantap. Saya malas nanyanya. Ah, silakan. Coba, karena itu direktur saja. Pak, ada Ya. nggak sih pesan yang ingin disampaikan atau inspirasi yang ingin disampaikan ke pemirsa podcast terkait Ya. rumah sakit berwawasan lingkungan? Wah, hebat. Oke, baik. Saya Orang menghadap podcast. kemana nih untuk pesan? Oke. Dari inovasi Rusa Berlari, ya, yang salah satunya kaitannya dengan pengelolaan limbah, ya, kami dari RC Belajar berpesan, ya, bahwa sekecil apapun upaya pelestarian lingkungan yang kita lakukan, yakinlah bahwa itu berdampak positif untuk anak, cucu, bahkan umat manusia nanti ke depan. Ya, jadi mulai dari 400-500 kg yang kita lakukan, mulai dari mengurangi sampah-sampah plastik seperti ini, yakin ya bahwa ini akan berdampak baik untuk anak cucu kita ke depan. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil-kecil dahulu. Siap. Betul. Ya, Pastinya, oke. Pak, ya. Ya. Saya akan lakukan. Mat, lu plastik sini tumpuk-tumpuk tuh. Mat, ya awas, plastik Pak ya. Jutaan tahun itu baru ratusan tahun baru Ya. bisa ini. Plastik, Berapa juta ya. tahun? Wah, bisa hancur-hancuran semuanya. Siap Bapak. Oke, kembali ke kesimpulan. Tema kita hari ini, semoga Kabupaten Tangerang Pak ya, pada khususnya untuk Kampas Gemilang ini bisa lebih ditingkatkan lagi, Ya. menjadi sebuah program-program yang lebih baik lagi, sehingga banyak inovasi-inovasi dari beberapa OPD yang ada di Ya. Kabupaten Tangerang Ya. ini Ya. bisa ikut serta dan menyumbangkan inovasi yang terbaik. Ya. Dari OPD tersebut juga turun lagi ke bawah seperti Ya. Bapak bilang tadi. Ya. Bapak juga Ya, membuat betul. inovasi Inovasi, untuk ya. sektor-sektor di dalam tubuh Ya. RSUD itu sendiri, dan itu Juga berkembang untuk masyarakat umum juga. dan Ya. untuk masyarakat umum Ya. tentunya. Dan bersama Pak Dokter Ang, ya baik. dan siapa? Nama Mbak? Teh Novi. Dan jangan lupa sehat jangan dilupain, sehat terus bersama kita di Walk. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih, Pak. Udah hari ini luar biasa. Tata lupa di sini. Oke, terima kasih Ibu Mangga.